Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita memasuki tema 7, subtema 2. Energi panas atau kalor memiliki peran utama dalam proses penguapan. Benny dan ayahnya di kebun cengkeh milik Pak Rudi. Benny, ayah tadi sewaktu kita datang, di daun-daun cengkeh dan rambutan terdapat titik-titik air. Kemana perginya titik-titik air itu? Mengapa sekarang tidak ada lagi ya? Itu namanya embun. Tadi ketika tidak datang masih pagi, jadi masih banyak kita jumpai embun di dedaunan. Sekarang sudah siang, embun-embun itu menguap terkena panas sinar matahari. Peristiwa ini disebut penguapan. Proses penguapan embun terjadi dengan bantuan energi sinar matahari dan angin. Akibat panas dari sinar matahari, air menguap menjadi uap air. Oh, begitu ya. Energi panas atau kalor memiliki peran utama dalam proses penguapan tersebut. Energi panas dapat mengubah suhu benda dan dapat mengubah wujud benda. Nah, ini ada sebuah percobaan untuk menyelidiki bahwa kalor dapat menyebabkan perubahan wujud benda. Lakukan percobaan seperti ini. Yang pertama, amati perubahan wujud benda. Alat dan bahannya es batu, mangkuk, palu atau martil. Yang pertama, siapkan alat dan bahannya. Pecahkan es berukuran kecil-kecil. Letakkan beberapa potong es dalam mangkuk. Letakkan es tersebut di bawah panas terik matahari. Biarkan selama 5 menit. Dan es batu akan mencair. Nah, ini adalah peristiwa perubahan wujud benda. Ya, peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Karena adanya pemanasan disebut mencair. Contoh lain peristiwa mencair sebagai bentuk perubahan wujud benda karena kalor atau panas adalah sebagai berikut. Mentega dipanaskan, itu bisa mencair. Logam dipanaskan pada suhu tinggi. Lilin dipanaskan, ini akan mencair. Nah, itu ya anak-anak. Nah, sekarang kita lanjutkan peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Kemarin kita mempelajari di PB1, kita sudah mempelajari hal ini ya. Peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia mempersiapkan dirinya untuk merdeka. Perundingan-perundingan diadakan di antara para pemuda dengan tokoh-tokoh tua maupun di antara para pemuda sendiri. Walaupun demikian, antara tokoh pemuda dan golongan tua sering terjadi perbedaan pendapat. Akibatnya terjadilah yang dinamakan peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus pukul 4 WIB. Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Kurtur Suparno Putra dibawa pemuda ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Tujuannya mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui perdebatan dan ditengahi Ahmad Subardjo, menjelang malam hari kedua tokoh Bung Hatta dan Bung Karno akhirnya kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno-Hatta sampai di Jakarta pada pukul 11 WIB. Soekarno dan Hatta setelah singgah di rumah masing-masing lalu bersama rombongan lainnya menuju ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta, tempat Ahmad Subardjo bekerja. Di tempat Imam Bonjol nomor 1, Jakarta, tempat Ahmad Subardjo bekerja, di tempat itu mereka akan merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan sampai dengan penandatangan teks proklamasi kemerdekaan baru selesai pada pukul 4 dini hari pada tanggal 17 Agustus 45. Pada saat itu juga disepakati bahwa teks proklamasi akan dibacakan. Nah, ini adalah peristiwa-peristiwa Rengas Dengklok ya. Ini di bukunya, mungkin sambil dicatat di buku paketnya ya. Oke,
Adapun peristiwa setelah dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan sebagai berikut. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Para pemuda menyebarkan berita proklamasi melalui berbagai cara, antara lain menyebar pamflet, mengadakan pertemuan dan menulis pada tembok-tembok. Wartawan kantor berita Domui, sekarang kantor berita Antara. Syahrudin berhasil menyelundupkan teks proklamasi dan diterima oleh Kepala Bagian Radio Waidan B. Paliwinen. Teks proklamasi tersebut kemudian diberikan kepada Efus untuk segera disiarkan melalui radio. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui beberapa surat kabar harian. Suara Asia di Surabaya adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi. Sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa penting yang menunjukkan dukungan rakyat secara spontan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia antara lain sebagai berikut. Rapat raksasa di lapangan Ikada, Ikatan Atletik Jakarta, pada tanggal 19 September 45 menyambut kemerdekaan. Usaha menegakkan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan heroik di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia, antara lain di Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Aceh, Bali, Palembang, Kalimantan, Bandung, Makassar, Lampung, Solo, Sumatera, dan Sumbawa. Oke, di halaman 92 dan 93 dikerjakan ya. Itu setelah itu dikirim ke saya. Oke, ini peristiwa pembacaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak sejarah yang menjadikan bangsa Indonesia merdeka dan berdaulat. Seluruh rakyat Indonesia pun menyambut dengan penuh kegembiraan. Ayo tularkan semangat kemerdekaan dengan menyanyikan sebuah lagu. Nah, lagu ini ya pasti anak-anak sudah banyak yang tahu yang ya. Kita ikuti nyanyian Hari Kemerdekaan. Adalah lagu kebangsaan kita Hari Merdeka. Pasti anak-anak banyak yang hafal ya. Nah, itu pasti banyak yang hafal. Oke, saya kira sudah selesai
pembelajaran hari ini. Terima kasih, selamat belajar dan semangat. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.